tetap optimis ya. Kita punya produk yang sangat menarik ya, fix sampai 20 tahun 7,5%. Halo sahabat Urban City, balik lagi bersama saya Vio Gunawan dan kali ini kita ada di Bank BCA Syariah. Tentunya kita lagi ada di segmen tatap muka bersama salah satu petinggi di Bank Syariah, yaitu Bapak Dwi Dadi Sugito selaku Kepala Satuan Kerja Bisnis Retail dan Konsumer PT Bank BCA Syariah. Ini dia Pak Dwi Dadi. Ya, salam kenal semuanya. Saya Dwi Dadi. Bukan petinggi sih sebetulnya. Saya tinggi sebetulnya, tapi bukan petinggi ya. Kurang lebih 180-an. Nah, gimana Mas Fir? Iya, Pak Dadi. Ini saya ucapkan terima kasih Pak. Kemarin udah ikut acara kita dan bahkan ini perusahaan Bapak dapat penghargaan dari Urban City, yaitu selaku The Best Performance Syariah Bank, Pak. Terima kasih Mas Fir kalau kita dikasih kepercayaan ya. Ya, sebetulnya semua karena tim juga ya. Kalau ngomong kinerja tentunya dari atas sampai semua stakeholder pasti akan terlibat. Pasti begitu ya Mas. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga yang di rumah pasti akan bertanya-tanya tentang Bank Syariah ya. Untuk positioningnya ada di mana sih? Nah, kita langsung saja mungkin Pak Dwi boleh. Positioning kalau kita ngomong di antara Bank Umum Syariah, kita saat ini setahu saya secara aset nomor 8. Ya. Tapi kalau positioning dalam arti kita terkait dengan produk, marketing, seperti itu ya, pengennya ya, aim-nya kita itu orang melihat bahwa kita ini sebagai perbankan syariah, salah satu bank umum syariah yang ada di Indonesia, kita menjadi salah satu pilihan lah ya. Walaupun kita akui masih banyak yang mungkin belum kenal dengan BCA Syariah gitu Mas Vio. Jadi pengennya orang tahu bahwa kalau orang ngomong bank syariah, pengennya nih BCA Syariah gitu. Positioning yang kalau kita lihat dari sisi marketing seperti itu ya Mas. Nah, dari sisi mananya kita ingin dikenal kan gitu ya. Nah, saat ini tentunya kalau di tim kami, tim saya terutama terkait dengan tadi disebutkan nih Mas, terkait dengan bisnis retail atau UMKM dan konsumer, tentunya kita ingin orang tahu bahwa oh, ada KPR ya, misalnya gitu ya. KPR BCA Syariah. Kemarin kita punya produk yang sangat menarik ya. Fix sampai 20 tahun 7,5%. Sampai 20 tahun 20 Pak? tahun Mas Vio. Jadi banget itu Pak. Saya pikir kalau saya coba cek-cek ke teman-teman sih nggak ada lawan ya. Betul. Kalau 7,5% efektif selama 20 tahun ya. Dengan akad syariah tentunya ya Mas. Kita pakai akad murabah. Luar biasa. Kalau murabah kan artinya apa? Angsurannya sudah fix di depan, ya. Cicilannya dan berapa nominal yang harus dibayar sudah fix di depan. Itu yang sangat luar biasa. Cuman memang balik lagi ke tadi mengenai kata-kata positioning tadi ya. Yaitu tadi kita pengen banget dikenal. Orang tahu kalau mencari KPR, misalnya nih ya, carilah KPR BCA Syariah. Kira-kira begitu Mas Vio. Positioningnya kira-kira begitu. Tapi luar biasa sih Pak, ini Bank BCA Syariah tadi kan sampai 20 tahun cuma 7%-an. Ini saya baru dengar nih Pak, karena bank-bank lain atau kompetitor itu kayaknya itu paling berapa tahun doang. Nah, ini keistimewaannya di Bank BCA Syariah itu sampai 20 tahun. Saya baru dengar, ini keren banget ya. Nah, itu berarti artinya kan terbukti ya Mas Vio ya. Betul. Artinya apa? Memang literasi kita, sosialisasi kita masih sangat terbatas. Ya Mas Vio juga baru tahu kan. Seperti itu. Itu yang sangat kita inginkan dalam waktu-waktu ke depan, kita ingin banyak yang tahu ya. Modalnya sudah ada ya, bahwa ada mobile banking sudah di revamp ya, udah diperbaiki, tampilannya udah menarik. Mas Vio udah punya rekening BCA Syariah? BCA konvensional saya. BCA konven. Habis ini mesti buka rekening BCA Syariah dan sekalian mobile. Jadi bisa dicek fitur-fiturnya sangat menarik di situ. Nah, terus selain itu tentunya apa? Website kita sudah ada ya, dengan tampilan-tampilan yang juga menarik, campaign, produk, macam-macam, itu kita sudah mulai ke arah sana. Itu dalam 1 tahun terakhir ini terutama ya, ini banyak sekali perubahan yang
kita lakukan. Ya, pokoknya mengikuti kebutuhan konsumen sendiri, ya, Pak. Betul, ya kan tidak bisa dipungkiri era milenial ya, teman-teman generasi milenial ini sebentar lagi atau bahkan sekarang sudah berkuasa ya. Kalau kita ketemu nasabah milenial ya. Mungkin awal-awal ya awal 80-an ya, milenial kan ngomong 80 ke atas ya, lahir 80 masih sangat sedikit ya. Kalau sekarang kayaknya mungkin udah 80% lebih bahkan ya yang generasi milenial. Artinya kita harus punya suatu diferensiasi ya terhadap produk kita. Artinya apa? Ya kita harus create produk yang kira-kira bisa fit sesuai dengan segmen kita ya. Jadi kita ngomongnya consumer nih Mas ya. Nah, salah satu yang kita tonjolkan tentunya adalah jangka waktu ya. Kalau kita perhatikan survei teman-teman baik di developer ya, baca literasi, kalau namanya orang milenial ini inginnya yang nggak mau repot ya. Betul sekali, Pak. Saya maunya yang gampang-gampang aja, nggak mau pusing. Kalau saya mampu bayar sekarang, seterusnya saya akan mampu. Nah, artinya apa? Contoh korelasinya apa? Ya kita bikin yang namanya fix jangka panjang. Ya, ini unggulan kita. Namun kemarin kita sejak 2021 Q3 September itu kita masuk ke yang namanya BCA Expo. Tentunya Mas Vio tahu lah ya, BCA Expo ya. Nah, BCA Expo ini terakhir baru September kemarin kita dilakukan secara hybrid seperti biasa ya. Untuk yang offline-nya ada di ICE BSD seperti biasa dan online berakhir kalau nggak salah 10 Oktober ini berakhir ya. Nah, dengan adanya Expo itu memang kita ada sedikit perubahan di pricing. Ya, pricing kita basically mengikuti apa yang ditawarkan oleh BCA Convent ya. Jadi secara angka sama persis. Sama persis. Iya, secara akad berbeda tentunya ya. Kan kita punya akad murabaha, sekarang kita juga punya akad MMQ ya. Nah, sedikit lagi yang membedakan kalau di Convent itu ada yang namanya bunga floating ya. Di kita sudah dikunci, marginnya sudah pasti ya. Kita jangka waktu sampai 10 tahun kita menggunakan akad murabaha ya. Di atas 10 tahun kita menggunakan akad MMQ. Semuanya kita sudah kunci semua. Sampai 10 tahun masa fix tertentu berikutnya berapa? Sudah dipastikan, yaitu di angka 11%. Ya sedikit lebih rendah daripada floating BCA saat inilah ya, di angka 11%. Terus kalau MMQ gimana? Nah, kalau di atas 10 tahun gimana? Nah, kita pakai akad MMQ. Akad MMQ kita pakai ujrohnya adalah di ijarahnya ada di 6% plus BI rate. Ya, BI rate kemarin baru naik 2 kali kalau nggak salah, sudah menjadi 4,25 ya kalau nggak salah ya. Nah, plus 6%. Artinya apa? Teman-teman milenial tetap akan bisa mengacu, bisa memperkirakan berapa angkanya. Nah, itu yang selalu kita tonjolkan. Fix kita sekarang menjadi maksimal di angka 10 tahun. 10 tahun. Ya, menurut saya sih angka 10 tahun di market masih cukup menarik. Angkanya itu kisarannya 6,75 sampai dengan 7,25. Itu menurut saya sangat menarik. Sebetulnya ada satu unggulan ya di pricing ya. Ini kita ngomongnya pricing terus Mas, jualan ya. Paling menarik itu sebetulnya yang namanya margin berjenjang. Seperti apa itu Pak? Margin berjenjang gini. Akadnya murah nih kalau kita sampai 10 tahun. Artinya tetap harus di-lock berapa yang harus dibayar dan angsurannya di-setel dari angka total angsuran itu. Baik total dari angsuran margin maupun angsuran pokok ya. Nah, kita pakai yang namanya margin berjenjang. 3 tahun pertama itu marginnya 4,25 ya. 3 tahun berikutnya 7,55. Setelah itu sampai lunas. Jadi kalau dia mau 20 tahun pun 9,55. Ya. Itu kalau saya pernah coba hitung-hitung ya. Kalau kita mau tarik secara hitungan IFR-nya secara whole tenor dengan di ujung itu 9,55 itu kurang lebih jatuhnya hanya sekitar 6% something lah, nggak nyampe 7%. Ini yang menurut saya sebetulnya itu unggulan ya. Kalau teman-teman BCA ini menawarkan pricing yang pilihannya banyak banget Mas ya. Kalau di Expo itu kelihatan tuh, kalau ditawarin KPR, pilihannya sesuai kebutuhan. Mas Vio mau berapa tahun? Fix 3 ada, fix 4, 5, 8, 10.
ya rasanya komplit lah, mau yang fix jangka panjang atau yang pendek ya. Makanya kadang-kadang saya sebagai sales ini saya harus memilih kan. Saya mau nawarin Mas Vio karyawan misalnya gitu ya. Saya pasti pilihan pertamanya adalah jangka panjang dulu ya kan, atau margin berjenjang. Jadi mengikuti penghasilan gaji kita ya. Saya karyawan, gaji tiap bulan, nanti tahun depan insya Allah naik gitu ya. Saya akan mengikuti begitu. Ya, itu kurang lebih ya Mas. Wah, ini untuk sangat consumer. menarik ya. Jadi memang Bank BCA Syariah ini menawarkan berbagai pilihan sesuai kebutuhan dari calon. Insya Allah sesuai kebutuhan Mas. Ya. Oke Pak, mungkin yang kedua nih Pak, kita mau tanya nih tentang kinerja pembiayaan BCA Syariah sampai September 2022 ini seperti apa nih Pak? Nah, aset kita sekitar 10 triliun kurang lebih ya, 10-11 triliun ya, kurang lebih dengan FDR sekitar 80-90% lah ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi 7-8 triliun lah kira-kira kita punya outstanding pembiayaan. Kalau growth, ya growth pasti, tapi angkanya ya itu ya. Jadi kita tumbuhnya mungkin kita secara persentage cukup menarik dibandingkan bank lain ya. Kalau kita ngelihat di internal presentasi kita ya, oh ya menarik. Cuman ya secara angka mutlak balik lagi ya, angkanya sekitar itu. Nah jadi memang dari waktu ke waktu kita lihat, terutama tahun depan gitu, kita akan mulai bergeser nih Mas. Tahun depan kita targetin sekitar antara 10-15%. 10-15%. Ya, untuk pembiayaan. Di mana untuk consumer, karena kontribusi tahun ini perkiraan sih sekitar 5,4% porsinya. Tahun depan kita expect sekitar 10 lah ya, 10%. Artinya kalau kita ngomong 10% kontribusi, secara year on year itu kita punya consumer bisa tumbuh sekitar 200%. Jadi memang quote-unquote sedikit kita agak fokus ke consumer ya. Kalau mungkin Mas Vio pernah tahu ya, memang secara umum namanya Bank Umum Syariah itu adalah bank komersial. Betul. Jadi nasabahnya nggak banyak, gede-gede, segmen komersial Mas. Ya, ini makanya kita lihat dengan komposisi yang tadi produktif, pembiayaan produktif yang komersial itu kontribusi sekitar 70-72%. Ya. 70-72%. Kita punya UMKM sesuai lah ketentuan ya, di 23-25%. Sisanya di consumer. Ya, jadi kalau consumer porsinya akan naik, tentunya kan, sedangkan UMKM kan ada minimalnya kan sesuai OJK. Ya, jadi yang akan sedikit tergerus adalah di sisi komersial. Artinya kalau kita ngomong kontribusi kita 10%, kalau ternyata nanti komersial ini tumbuhnya gede, targetnya konsumer otomatis akan naik lagi gitu. Kira-kira begitu sih Mas. Jadi secara komposisi pertumbuhan kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas tetap ya Pak, tumbuh terus ya tiap tahunnya ya? Pasti Mas. Insya Allah, alhamdulillah kita sampai sekarang tumbuh, insya Allah terus ke depan tumbuh terus. Ya memang kalau kemarin sempat makroekonomi agak sedikit begini begitu ya, dari mulai bahan bakar naik gitu ya. Ya kita sih udah mulai melihat apakah ini akan berdampak seberapa besar terhadap kita punya pricing, karena pasti akan korelasi ke situ ya. Kalau sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Kalau dari sisi NPF itu mungkin saat ini kita masih belum terlalu terasa ya dampak itu. Cuman kita tetap harus melakukan analisa secara hati-hati. Iya, oke Pak. Gitu sih Mas. Oke, mungkin untuk yang ketiga nih Pak, untuk komposisi pembiayaan per sektor itu seperti apa sih di Bank BCA Syariah ini? Ya, mungkin tadi saya nyinggung sedikit, ini lanjutannya. Kalau ngomong porsi kan kita punya komersial sekitar 70-72 saat ini ya. Terus UMKM sekitar 23-25. Consumer artinya cuma kebagian 4-5% tahun ini. Nah, kalau tahun depan kita consumer targetin porsinya adalah di sekitar 10%, 8-10%. Kalau UMKM kan tetap angka di situ ya, di 23-25, sisanya di komersial. Artinya komersial secara porsi akan sedikit turun, tapi secara total kita punya
cita-cita ini growth di sekitar 15% lah. Ya, tapi tetap angka nominalnya pasti lebih besar juga kan? Pasti, Ya, apalagi walaupun kalau porsinya kecil tapi dia angka nominalnya tetap besar. angka nominalnya besar karena ngelihatnya dari yang kecil, Mas. Betul. Ya, karena sebelumnya kecil. Ya, contoh gini, kita punya Disbus KPR itu kelasnya masih kelas 20 miliar, ya. Bayangin, kecil sekali, ya. Nah, tahun depan kalau kita sesuai cita-cita tadi porsi 10%, itu kita harus Disbus sekitar 50 miliar. 50 miliar. Ya, 50 miliar per bulan buat kami kecil besar banget ya. Kalau buat BCA nggak ada apa-apanya. Ya, satu cabang aja Disbusnya mungkin ratusan miliar. Gitu, kira-kira begitu. Oke nih Pak, pertanyaan berikutnya mungkin untuk sektor konsumer difokuskan pada bidang apa saja nih Pak sekarang? Oke. Kita kalau ngomong fokus pasti KPR, itu nomor satu. Nomor satu Ya. KPR ya. Ya, jadi pada awal kita juga nggak mau yang banyak gede-gede ya, karena kita masih kecil ya. Kalau kita banyak Disbus angka gede, kita juga agak serem karena sedikit batuk aja langsung kedengeran gitu kan. Betul Pak. Kalau ada masalah, kita amit-amit ya. Jadi fokus pasti pertama ke KPR. KPR nomor satu ya. Nah, pilihan kedua ini kita sudah mulai dari tahun lalu, yaitu adalah namanya murabah emas. Itu seperti apa? Nah, murabah Mungkin emas banyak ini yang belum tahu juga. Nah, ini balik lagi, ini kesempatan, terima kasih banget Urban City kasih kesempatan kita untuk sharing mengenai yang namanya produk-produk konsumer, pasti dari BCA Syariah, KPR BCA Syariah, juga ini kesempatan ngomong mengenai murabah emas. Murabah emas itu beli emas secara nyicil. Ya, akadnya murabaha karena pembelian kan Mas. Yeah. Jadi dicicil sampai dengan 5 tahun, paling kecil plafonnya minimal 10 gram. 10 gram, 10 gram ya, Pak? minimum. Ya, tinggal dikalikan berapa harga pada saat beli ya. Yeah. Gitu. Nah, kita punya margin sekarang ini adalah untuk 1 tahun, 2 tahun hanya 9%. 9% saja. Ya, kalau untuk jangka waktu 3, 4, 5 kita kenakan di 12%. Ya. 12. Selain pricing yang menurut saya sangat menarik, ya, menarik di market maksudnya Mas, Betul. adalah proses. Seperti apa tuh Nah, proses? prosesnya itu di kita selalu pasti approve. Pasti approve. Tidak lakukan slick checking, ya, dokumen yang diminta cuma KTP, NPWP, ya kan. Terus rekening juga kita nggak minta. Jadi Mas Vio ini kerja di mana, usaha apa, kita nggak minta. Cukup Mas Vio ngisi form aplikasi, input di situ, tulis di situ berapa penghasilannya. Yang penting di atas cicilannya, kayak gitu aja. Ya. Terus nanti mau ambil berapa gram? Berapa gram, cicilannya berapa, ada simulasinya gitu kan Mas. Di website kita juga ada, di simulasi berapa, sepanjang gajinya lebih tinggi, pasti approve, slick checking. Mungkin teman-teman juga yang di Iya. rumah, mungkin banyak yang ingin tahu nih Pak, itu kan tadi bisa dicicil ya. Iya. Itu biasanya dari Bank BCA Syariah ini menyediakan berapa tahun sih cicilan untuk Oke, tersebut? jadi kita punya jangka waktu sampai dengan 5 tahun. 5 tahun Ya, maksimal. 5 tahun menurut saya sangat ideal ya. Maksud saya gini, kalau orang beli emas nyicil, jangka waktunya cuma 1 tahun, biasanya keuntungannya itu sering tidak terasa. Betul. Ya, jadi investasi emas ini berbeda dengan deposito, ya, investasi saham, obligasi itu berbeda jauh, ya. Kalau mau investasi emas adalah investasi yang jangka panjang. Panjangnya berapa? Minimal 5 tahun, Mas. Kalau kita perhatiin beberapa simulasi-simulasi ya, kan kita kadang-kadang ada pertanyaan dari nasabah, kita simulasi gitu ya. Harga emas sekarang berapa, harga emas tahun depan, berapa tahun berikutnya gitu ya. Jadi data histori kita ya, kita simulasiin. Memang paling ideal itu 5 tahun. Ya. Lebih terasa angkanya, Mas. Betul. Tapi kalau jangka pendek, jangan lupa ya, kalau namanya investasi emas, satu ada margin yang harus dibayar. Karena ini adalah murabah tadi. Iya. Ya. Yang kedua ada selisih antara harga jual 50.000. 50.000. Artinya bukan angka yang kecil nih. Iya. Ya, jadi itulah kenapa semakin panjang semakin akan terasa. Ya, itu yang biasa terjadi seperti itu. Moga-moga nggak sampai terjadi sesuatu yang anomali gitu ya. Ya. Kalau semua berjalan lancar, trennya akan naik. Saat ini kebetulan trennya kalau saya perhatikan di data yang kami dapat setiap hari itu memang trennya sedikit menurun harganya. Ya, mungkin ada pertanyaan, apakah ini waktu untuk beli? Waktu untuk beli betul, tapi pertanyaan berikutnya sebenarnya gini, uang untuk investasi emas
ya. Itu paling pas adalah uang dingin, Mas. Betul. Yang uang memang bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Hari ini saya terima gaji, hari ini saya beli, duitnya saya pakai, saya jual lagi, rugi saya. Ya. Kira-kira begitu ya. Jadi uang dingin, terima bonus ya. Saya tahu nih kalau saya setiap gajian ini saya ada kelebihan berapa, ini menjadi suatu modal untuk investasi. Kira-kira begitu ya, jangka waktu sampai 5 tahun. Margin 9% kalau jangka waktu 1-2 tahun, 3-4-5 di 12%. Gitu Mas. Masih ada lagi nggak Pak yang untuk di sektor tadi? Oh, selain KPR, ada emas, ada KKB tentunya. KKB, ya. KKB kita juga nggak kalah menarik nih. Sama persis dengan KKB BCA, Mas. KKB BCA. Ya. Kalau nggak salah kita KKB BCA 1 tahun itu 2,25. Iya, memang Ya. sangat kecil banget Bu. Luar biasa, ya. Kadang-kadang saat ini cabang-cabang kita masih sangat terbatas, Mas. Jadi wajar kalau Mas Vio nggak kenal BCA Syariah, ya. Kita hanya di Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Jabodetabek, kemudian di Jawa Barat cuma 1 di Bandung, Semarang, Jogja, Solo, di Surabaya, di Jawa Timur kita agak banyak ya, di Surabaya, Pasuruan, Malang, Kediri, Banyuwangi, ya. Di luar itu cuma ada Makassar. Dengan adanya PMall, PMRek online, semua bisa di cover. Itu pertama. Nah, setelah satu lagi juga kita punya produk yang kita mau angkat segera ya, setelah pandemi, berarti kurang lebih 2 tahun nih Mas ya. Itu apa ya, mati suri gitu ya, yaitu umroh. Umroh. Ya, kita punya produk pembiayaan umroh Mas. Ya, sangat menarik Mas pembiayaan umroh kita. Ya. Seperti apa tuh Pak? Nah, pertama tanpa DP. Tanpa DP. Ya, plafon nggak ada maksimalnya. Sampai 60 juta tidak ada jaminan. Pembiayaan Mas, tapi tanpa gunaan. Tapi bukan KTA. Yeah. Ya, akadnya pakai jaro. Ya, terus bagi hasilnya kita tentukan hanya 7,5%. 7,5. Iya, rendah banget tuh Mas hari gini. Ya, jadi banyak sekali yang kita permudah di situ. Ya, kita akan usahakan ada paket-paket yang eksklusif untuk jemaah. Ya, tentunya selain NRA juga ada travel agent yang lain ya. Kita akan gandeng untuk kita bisa bekerja sama memberi layanan fasilitas kepada jemaah-jemaah yang setelah kemarin 2 tahunan itu menunda keinginan untuk umroh. Nah sekarang kita buka kesempatan lagi. Itu sih Mas produk-produk unggulan kita. Oke Pak. Ya. Nah mungkin teman-teman tuh sekarang udah banyak tahu tentang BCA Syariah, fokusnya di produk konsumernya seperti apa. Tadi udah dibilang dari mulai KPR-nya, ya. Terus ada tadi untuk cicilan emasnya, ya Pak. Untuk kredit kendaraan bermotornya atau KKB, dan ada juga untuk umroh. Nah, oke mungkin lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Produk dan layanan yang disediakan untuk meningkatkan kinerja kredit konsumer itu seperti apa sih Pak? Produknya ya kalau ngomong KPR sudah pasti kita tetap angkat yang namanya konsep kita sama ya, fix jangka panjang. Karena kalau kita ngomong pembiayaan di syariah sudah pasti adalah fix ya, yang sudah pasti. Nah kita konsep tagline kita sama ya, ringan, pasti. Ya, ini yang konsep kita selalu angkat ya, ringan dari sisi angsuran, pasti dari sisi nggak naik turun ya. Kalaupun naiknya sudah tahu nih angkanya mau jadi berapa. Jadi transparan. Seperti itu yang selalu tagline yang selalu kita angkat terkait dengan kita punya produk KPR ya. Kita punya jangka panjang, kita ada kepastian angsuran dan angsurannya itu murah Mas ya, ringan gitu ya. Nah kalau di mobil kita punya unggulan adalah sampai pembiayaan kita sampai dengan 8 tahun Mas. 8 tahun? 8 tahun. Wow. Marginnya ya, akadnya murah lagi. Margin yang 5, 6, 7, 8 itu juga luar biasa. Saya kaget loh Pak, sampai 8 tahun kan? Karena ini kita sudah saat ini kayaknya di pasaran itu mungkin kompetitor adanya maksimum 5 tahun atau 6 tahun. Betul. BCA Finance pernah Mas, 4+4. Ya, jadi 8 tahun totalnya. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak diangkat. Nah, kita pengen ini ke depan ya, mengedukasi terus Mas. Ya, karena memang jadi begini, kalau di KKB ini orang tahu biasanya akan
memakai jangka maksimal di 4 tahun lah, atau 5 tahun. Kenapa? Karena bayangannya adalah mobilnya mungkin sudah mulai berumur lah, dianggap umur gitu ya. Nah, kita coba diferensiasi diperpanjang ya. Memang sih nggak semua mobil ya mau tipe atau merek tertentu, tapi banyak yang marketable ya di market, yang di jalanan kita banyak lihat, itu hampir semuanya kita bisa biayai dengan jangka waktu sampai dengan 8 tahun. Ini untuk mobil baru ya Mas, bisa sampai 8 tahun. Nah, ini salah satu keunggulan kita ya. Balik lagi, kita harus membuat customer Mas Rio dan teman-temannya itu tahu bahwa kita punya produk yang sampai dengan 8 tahun untuk KKB. Betul, mungkin cicilannya pun akan lebih ringan. Pasti. Ya, jadi kalau kita pernah simulasi ya, ini perbandingannya waktu itu bukan ekstrim sih ya, Avanza ke Innova kayaknya jauh ya. Orang kalau gajinya sekian dengan jangka waktu 4 tahun atau 3 tahun, dia hanya bisa beli Avanza misalnya, tipenya tertentu ya. Tapi kalau dia 8 tahun bisa jadi beli Innova Mas. Jadi beli Innova nggak usah harus nunggu kerja sekian tahun lagi. Dengan gaji sekarang saya bisa beli, kira-kira begitu yang kita tawarkan. Nah, yang penting balik lagi Mas, dengan adanya kesempatan ini ya kita sosialisasi, orang jadi tahu, seperti itu Mas Fir. Kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana dengan layanan haji umroh ya? Terus seperti apa nih Pak perkembangannya saat ini? Ya, karena kan kerannya udah dibuka sekarang, masyarakat Indonesia bisa umroh lagi atau naik haji lagi. Apalagi nih mungkin kesempatannya sangat terbuka lebar karena sekarang yang saya tahu kalau ingin naik haji itu udah nunggunya 20 tahunan lebih. Oh iya betul, karena mungkin kesempatannya sekarang umroh ya yang paling banyak ya. Iya, jadi seperti apa tuh Pak menanggapinya? Ya kalau mau haji kan hanya persentase tertentu ya, kalau nggak salah 1% ya Mas. 1% ya kalau nggak salah ya dari penduduk ya. Artinya memang sangat kecil. Jadi memang kita lagi coba pertimbangkan yang namanya talangan haji. Walaupun awalnya kita memang menangkap ini kita belum bisa menawarkan itu ya. Tapi kita masih kaji lagi ya apakah akan menawarkan itu. Ya, jadi yang tentunya yang kita sekarang jadi fokus adalah di pembiayaan umroh tadi Mas ya. Kita coba galakan lagi. Oke, mungkin ini adalah penawaran menarik juga yang tadi Bapak bilang kan di awal mengenai umroh ini kan tanpa DP ya Pak? Oh iya, tanpa DP. Wah, ini keren banget sih. Luar biasa, jadi tinggal siap-siap ya. Langsung berangkat. Ya. Nah, jadi buat kalian, teman-teman yang di rumah yang ingin ibadah umroh, ini bisa pakai nih yang namanya BCA Syariah ya untuk pokoknya tinggal daftar ya. Kalau nyicil angkanya kan kecil sekali ya Mas. Ya, tinggal siap-siap jaga kondisi manasik jalan. Kira-kira begitu ya. Semudah itu sebetulnya. Tanpa DP ya, tanpa agunan ya sampai 60 juta. Kenapa angkanya 60 juta? Sebelumnya sebelum pandemi kita 50 Mas. 50. Karena paket kita itu satu paket 20 jutaan ya. Jadi kita sediakan dua paket. Kenapa 2 paket? Karena kan kalau perempuan harus dengan suaminya atau pasangannya seperti itu. Nah, jadi masalah itulah yang kita pertimbangkan juga. Jadi kita siapkan 2 paket di angka sekarang mengikuti kondisi sekarang. Paket kita sampai dengan 60 juta tanpa DP, tanpa agunan. Luar biasa ya. Iya, betul Pak. Ini menarik banget ya. Oke Pak, mungkin lanjut lagi nih Pak. Boleh. Sejauh mana nih optimisme BCA Syariah menyokong tahun 2023 nanti? Iya. Pak? Kita kan ini pasti ingin tumbuh. Tadi Bapak bilang mungkin ingin tiap tahun naik sekian persen. Apalagi kan yang tadi Bapak bilang sekarang BCA Syariah itu urutan ke-8 ya Pak. Nah pasti kan nggak mau dong di urutan 8 terus. Pasti ada optimismenya nih. Seperti apa sih Pak? Jadi saya rasa sih kalau ngomong optimis kita cukup optimis ya. Bukannya mendahului, ya balik lagi insya Allah lah kita akan capai. Ya amin Pak, amin Pak. Nah oke. Tadi udah jelas kan BCA Syariah ini udah mempersiapkan berbagai senjatanya nih dari mulai tadi pembenahan di digitalnya untuk memudahkan nasabah-nasabahnya. Selain itu juga mungkin manpowernya juga akan diperhitungkan. Ya Pak. Nah, oke selanjutnya mungkin gini, berapa sih target pencapaian pembiayaan di sektor konsumer hingga akhir tahun nih Pak? Targetnya. Akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini sih saya data yang saya dapat kita masih
kurang sekitar 40 miliar lah ya untuk sampai dengan akhir tahun. Targetnya di 380 miliar. Kita masih tetap optimis ya. Aplikasi yang lagi kita proses juga lumayan ya, masih terus bertumbuh, bertambah banyak jumlah aplikasi masuk. Saya rasa sih 380 untuk consumer tahun ini sih akan capai. Nah, tahun depan ini yang menarik sekali ya, challenge untuk kita semua ya. Ya berharaplah semuanya terutama di makronya berjalan baik, di kita juga punya semangat ya, pricing kita juga kompetitif. Saya nggak ngomong harus nomor 1 tapi kompetitif lah ya. Betul. Kompetitif itu patokannya maksimal 1-2% lah dari yang terendah, kira-kira begitu. Nggak harus terendah, tapi yang penting kita kompetitif. Ya, dan kita punya segmen yang kita tuju sesuai dengan produk yang kita bikin, yang kita develop, kita create itu sesuai dengan segmen yang kita tuju. Ya. Itu sih Mas Phil. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, langkah dan strategi apa sih yang akan ditempuh untuk mencapai target tersebut nih Pak? Ya, balik kan lagi. Ini kan sisa nih tinggal 3 bulan lagi nih, kurang lebih ya Pak, sampai akhir tahun. Pasti kan ada senjata nih sama Bapak yang sedang disiapkan nih, mau dikeluarkannya kapan atau gimana gitu kan. Pasti ini teman-teman yang di rumah juga udah banyak nunggu-nunggu nih, apa sih yang akan disuguhkan oleh BCA Syariah ini, gitu. Seperti apa nih Pak? Kalau umroh udah pasti nih, ini dalam waktu dekat kita akan launch ya, untuk kita sudah signing PKS dengan NRA, tinggal kita launch untuk produk dan programnya. Ini berarti hopefully di Oktober inilah ya, untuk bisa berangkat mungkin di November lah. November udah bisa jalan gitu kan, karena kan pembiayaan ini kan cepat ya, prosesnya juga cepat banget gitu kan. Dokumen yang diperlukan juga nggak kayak seperti pembiayaan kayak modal kerja atau UMKM gitu kan. Ini benar-benar cepat prosesnya. Service level kita maksimal 3 hari untuk umroh, 1 umroh yang kita genjot ya. Terus yang kedua pasti KPR ya, KPR kita masih punya backlog yang lumayan banyak ya, yang lagi diproses, dan juga yang sudah approve tapi belum disburse, itu yang kita akan coba elaborate untuk bisa kita percepat ya, accelerate untuk disburse ya. Kadang-kadang kita hadapin tantangan untuk disburse itu terkait proses di notaris, terkait dengan BPN-nya, seperti itu ya. Nah itulah tantangan yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol ya. Kalau secara prosedur tentunya kita coba update terus kondisi-kondisi lapangan ya. Nasabah-nasabah kita juga kita harus cermati, hati-hati. Kita ingin naik secara naik terus, pasti naik, tapi juga harus hati-hati. Makanya kalau kita ngomong kelas kita masih di 25M lah sebulan ya untuk KPR. Nah, kita pengen nanti naik ke 50M per bulan. Kita benar-benar harus punya step by step yang jelas gitu ya, nggak gerasa gerusu buru-buru mau gede gitu Mas. Itu konsep kita sih. Jadi balik lagi ya kita manusia berencana, berusaha ya. Kalau tadi kan udah disebutkan nih Mas, terkait dengan digitalisasinya, sumber dayanya kita juga sudah mulai kerjasama ya, sudah mulai menggunakan bekerjasama dengan tenaga-tenaga khusus ya untuk sales, membantu sales kita ya. Itu sudah kita lakukan tahun ini ya. Untuk pencapaian tahun ini sih saya rasa optimis ya, tapi balik lagi namanya optimis kita tidak mau berlebihan, euforia optimisme gitu ya enggak, tetap kita membumi lah ya, untuk step by step kita akan coba naik gitu sih Mas Phil. Oke Pak Dwi, makasih nih atas informasinya. Mungkin Bapak ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi di rumah, kalau ingin tahu tentang apa saja sih produk yang ada di BCA Syariah, ada kontak yang bisa dihubungi nggak Pak? Kontak yang bisa dihubungi, mungkin kesempatan ini paling gampang kita bisa lihat di pertama paling gampang nih ya, Halo BCA. Di Halo BCA ya. Tapi kalau kurang lengkap nanti kita kasih ya. Pasti nanti kita bisa kasih. Ya. Kira-kira begitu Mas. Oke, Pak Dwi, makasih ya. Sama-sama Mas Phil. Makasih. Oke, teman-teman, sahabat Urban, terima kasih banyak. Mudah-mudahan info kali ini yang disampaikan oleh Pak Dwi bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalam. Terima kasih. Ya,